Tadi malam, akhirnya nginep di base camp Gunung Kembang. Yang serius jujur orangnya hangat-hangat banget. Api unggun, teh panas, nasi dan tempe goreng. Ada banyak hal yang aku pelajari di perjalanan ini, terutama hal-hal sosial kalau aku pikir. Bertemu orang-orang baru. Dan memang betul bahwa memang setiap orang adalah sebuah buku. Masing-masing dari mereka punya cerita masing-masing yang unik. Aku ketemu satu orang anak kemarin yang memang dengan sukarelanya membelikan aku sebuah barang gitu yang memang aku perlukan dan harus turun ke desa terdekat. Saat turun sendalnya putus. Aku ngerasa punya hutang budi kayaknya sama anak namanya Amar. Mungkin besok setelah pulang aku balik lagi, aku bakal beliin dia sendal yang layak. Oh ya, aku belum cerita bahwa setelah dari Gunung Kembang, yang harusnya aku turun di sisi sebelah sana di Jalur Lengkong, karena memang ada hal yang tidak bisa ditolerir, yaitu keraguan. Jadi mau gak mau aku harus jalan kaki sejauh 16 kilo mungkin ya ke arah Tambi, untuk kemudian aku naik ke Dieng. Jadi ya ini sekarang ceritanya. Kita jalan ke arah Dieng, melewati kebun-kebun teh yang keren banget. Yuk jalan. Pagi itu menurut GPS, perjalanan yang harus aku tempuh sekitar 16 kilo. Dan mungkin bisa kurang, mungkin saja bisa lebih. Jalan yang akan aku lewati warga sekitar menyebutnya sebagai jalan putus. Karena itu memang sebuah jalan yang jalan aspal melewati kebun-kebun teh. Tapi di satu tempat dia akan putus menjadi jalan tanah dan perbukitan. Karena memang belum selesai. Tujuanku pertama adalah Desa Lengkong. Dan setelah dari Desa Lengkong, mungkin aku akan melewati beberapa desa-desa lagi untuk akhirnya bisa sampai di jalan utama menuju ke arah Dieng. Cuma di sini ada satu kendala sebenarnya. Dari semenjak kemarin turun dari Gunung Kembang, malam ketika menginap di base camp, aku mulai merasakan ada yang aneh dengan badanku. Sepertinya memang ada penyakit lama yang mulai kambuh. Jadi hari itu aku harus kembali bikin rencana baru. Gimana caranya? Aku harus dapat tempat bermalam yang tidak jauh dari keramaian. Kenapa? Ini sebagai antisipasi. Siapa tahu kondisi kesehatanku menurun, aku bisa mendapatkan pertolongan dengan cepat. Mungkin aku bisa camp di halaman warga, atau mungkin karena daerah sekitar Dieng itu banyak sekali penginapan, aku bisa mencari penginapan yang mungkin murah. Cuma yang pasti, yang penting adalah bagaimana caranya aku bisa istirahat dengan baik agar esok hari bisa melanjutkan perjalanan. Di sini aku sadar satu hal, bahwa gunung tidak hanya, kita tidak hanya menikmati gunung tersebut, tapi jalan-jalan sekitar gunung, view-view sekitar gunung, orang-orang yang berada di sekitar gunung bisa memberikan nilai tersendiri.
Apa sebenarnya yang jadi alasan orang mau berpetualang sendiri? Atau mungkin di sini kita bisa sebut solo hiking. Ada banyak orang yang bilang, apa kamu stres? Apa kamu kurang kerjaan? Dan berbagai macam hal-hal lain yang mereka ungkapkan ketika kita akan berpetualang sendiri. Tapi di sini, buat aku pribadi, ada banyak sekali nilai yang bisa aku ambil. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa aku ambil. Mungkin pertama adalah nilai spiritual. Buat mereka yang beragama, berada sendirian di alam akan jauh lebih bisa mendekatkan kita pada Sang Pencipta. Dan ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, para wali, para orang-orang suci, para pertapa. Mereka sudah jauh lebih dulu melakukan ini untuk menemukan pencerahan. Dan mungkin buat mereka-mereka yang ateis atau agnostik, ini bisa jadi satu cara untuk menemukan jawaban-jawaban yang ada dalam hidup. Semua orang butuh kontemplasi, semua orang butuh menjauh dari keramaian untuk merasakan diri sendiri, untuk membagi mana yang suara kita sendiri, mana yang suara dari orang lain. Ini sudah pernah kita bahas di episode 2. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton. Dan ini akan bisa membuat kita jauh lebih bebas dari yang namanya stres dan lain-lain. Yang kedua adalah nilai kemandirian dan tanggung jawab. Saat berpetualang sendiri, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bertempur dengan yang namanya kemalasan. Kita harus memasak makanan kita sendiri, kita harus membangun tenda sendiri, kita harus melakukan semua tugas-tugas untuk diri kita sendiri. Dan di sini kita belajar bahwa ada banyak hal-hal kecil di setiap hari yang dilakukan oleh orang-orang untuk kita dan kadang kita tidak sadar dengan itu. Dan nilai ini bisa membuat kita sadar bahwa kita harus menghargai apapun yang orang-orang lakukan ke kita. Kemudian ada nilai tanggung jawab. Di sini kita harus mengambil semua keputusan sendiri. Dan kita bisa belajar untuk tidak bergantung pada siapapun pada akhirnya. Yang ketiga adalah belajar mengukur kemampuan sendiri. Di sini aku bisa belajar mengukur kemampuan fisikku, kemampuan mentalku. Ini jadi hal yang penting. Kenapa? Ketika kita tahu kemampuan fisik kita, ketika kita tahu kemampuan mental kita, pada akhirnya kita bisa memposisikan diri di mana tempatku yang paling tepat. Dan yang terpenting adalah apa tugasku. Keempat, kita harus bisa belajar untuk mengendalikan ego. Belajar untuk hidup lebih fleksibel. Karena kita tahu alam tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bisa memaksakan ego kita ke alam. Dan di sini buat aku pribadi, aku bisa belajar untuk hidup jauh lebih fleksibel bahkan di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah belajar menghadapi segala ketakutan. Ada banyak hal buruk yang terjadi karena ketakutan. Ada orang yang korupsi karena takut anak istrinya tidak bisa hidup dengan layak. Ada orang yang mencuri karena takut tidak bisa memuaskan kebutuhannya atas sesuatu. Dan di sini kita bakal bisa lihat ada banyak sekali orang yang gagal karena takut untuk melakukan sesuatu. Kita bisa belajar menghadapi semua ketakutan yang kita punya. Dan pada akhirnya muncullah sebuah keberanian di sini. Itu mungkin nilai-nilai penting yang bisa diambil.
Akan ada tantangan-tantangan yang kita hadapi saat berpetualang sendiri. Tapi menurutku, manusia harus jauh lebih sering menantang dirinya sendiri untuk naik ke level-level berikutnya. Ada 3 tantangan. Yang pertama adalah kesepian. Mungkin kesepian buat yang tidak terbiasa, ini bisa jadi hal yang sangat mengganggu. Atau buat kalian yang sering menyendiri, tapi di kota, di tempat-tempat kehidupan sehari-hari, mungkin kalian masih bisa berteman dengan suara-suara sekitar, suara kendaraan, suara orang-orang, suara televisi, atau mungkin suara dari smartphone kalian saat kalian melihat sosial media tertentu. Dan ini bisa menemani kalian. Tapi di alam, terkadang yang ada hanya suara-suara dari alam dan suara dari pemikiran kita sendiri. Di sini kita harus bisa menghadapi itu semua. Dan nilai yang terpenting adalah pada akhirnya kita bisa sadar mana yang suaraku sendiri, mana yang ide-ide asli dari pemikiranku sendiri. Kemudian tantangan kedua yang aku sebut sebagai kelemahan. Saat berpetualang dalam kelompok, mungkin saat kita sedang down, selalu ada yang akan menyemangati, ayo terus, ayo semangat. Atau saat kita jatuh, mungkin selalu akan ada yang membantu. Tapi di sini saat sendiri, mau tidak mau, satu-satunya yang bisa menyemangati kita adalah kita sendiri. Satu-satunya yang bisa membantu kita saat kita jatuh adalah kita sendiri. Dan di sini kita bisa belajar tentang nilai yang bisa kita sebut sebagai kemandirian. Tantangan ketiga adalah ketakutan. Rata-rata orang di Indonesia tumbuh, dibesarkan dengan berbagai macam cerita horor, mitos-mitos, dan terkadang ini hanya untuk membuat kita menjadi anak yang patuh. Lalu saat dewasa, ada banyak sekali trauma-trauma yang membekas. Saat di alam sendirian, trauma-trauma seperti ini kadang bisa menjadi. Dan mau tidak mau, kita harus menemukan cara untuk menghadapi segala macam trauma dan ketakutan. Lalu pada akhirnya kita bisa memunculkan sesuatu yang sangat penting, keberanian. Banyak sekali bahaya yang akan kita hadapi saat berpetualang sendiri. Yang pertama adalah tersesat. Mau berpetualang dalam kelompok, apalagi saat berpetualang sendiri, tersesat bisa jadi satu hal yang sangat menakutkan. Tapi saat berpetualang dalam kelompok, mungkin kita masih bisa saling menenangkan. Mungkin kita bisa masih bersama-sama memikirkan satu solusi untuk keluar dari situasi. Tapi saat sendiri, mau tidak mau, semua solusi ada pada diri kita. Di sini kita sangat butuh skill-skill, pengetahuan-pengetahuan untuk pada akhirnya bisa mengeluarkan kita dari situasi seperti tersesat. Yang kedua adalah serangan hewan liar. Mungkin ini jarang terjadi, tapi biasanya hewan liar akan menyerang manusia saat mereka merasa terancam atau saat teritori mereka terganggu. Di sini kita mesti tahu hewan apa saja yang akan kita temui saat berpetualang, di mana tempat hidup mereka, di mana teritori mereka, dan akan lebih bijak kalau kita tidak mengganggu itu semua. Kemudian ketiga, ada serangan dari orang lain. Aku bisa bilang manusia bisa lebih buas dari hewan liar manapun. Ada kemungkinan ketika kita berpetualang sendiri, kita akan bertemu orang-orang dengan niat jahat tertentu. Dan mungkin ini akan lebih parah untuk para petualang perempuan yang bisa jadi sasaran lebih empuk untuk orang-orang tertentu melakukan niat jahatnya. Di sini aku yakin kita butuh berbagai macam plan dan pada akhirnya bisa menangani resiko-resiko seperti ini. Kemudian keempat, ada kejadian alam. Alam terkadang tidak bisa diprediksi. Hujan badai bisa datang kapan saja.
gempa bumi, tanah longsor, atau mungkin gunung meletus. Di sini kita harus lebih jeli membaca alam. Kita harus punya kemampuan untuk membaca alam. Dan yang pasti kita harus punya informasi-informasi penting tentang keadaan alam sebelum kita melakukan petualangan. Kemudian yang terakhir adalah sesuatu yang mungkin akan sering terjadi, yaitu cedera dan gangguan kesehatan. Di sini persiapan sesiap apapun kita, sesiap apapun fisik kita, mental kita, terkadang cedera dan gangguan kesehatan bisa saja terjadi. Dan yang pasti kita butuh pengetahuan tentang P3K, pengetahuan tentang gangguan kesehatan apa saja yang akan aku alami saat berpetualang. Dan aku yakin ini semua butuh berbagai macam jenis pengetahuan dan manajemen resiko. Mungkin untuk episode depan kita coba bahas apa saja persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan petualangan sendiri. Dan untuk saat ini kita lanjutkan, yuk jalan. Coba ya. Selalu dibully karena kamu berbeda, karena kau punya sesuatu yang tak mereka miliki. Mereka tak peduli dengan yang kau rasakan, dan akan terus tertawakan semua perbedaanmu, kawan. Tapi kau pun bisa kembali tertawa pada mereka yang serba sama. Coba ya. Aku juga sepertimu. Kisahku sama denganmu. Tak perlu dengarkan mereka. Katakan bahwa berbeda itu sah-sah saja. Ya. Cu. Karena tidak biasa. Permisi Pak. Permisi Pak. Berjalan 16 kilo. Mungkin ini bukan jarak yang jauh sebenarnya. Tapi ada banyak orang-orang yang aku temui di jalan ketika aku bertanya. Dan ada banyak orang-orang yang aku ceritakan cerita ini setelah aku pulang dari perjalanan. Punya pendapat sama. Mereka bertanya, apa aku gila? Apa aku kurang kerjaan? Apa aku stres, dan lain-lain. Dan mereka selalu bilang, kenapa tidak naik kendaraan umum? Kenapa tidak ini? Kenapa tidak itu? Di sini aku sadar bahwa kebanyakan orang akan mengambil jalan yang nyaman, yang aman, yang gampang. Padahal aman, nyaman, dan gampang terkadang menurutku minim nilai. Kita dibesarkan dengan cara yang sama. Semua harus selalu seragam, semua harus selalu sama.
semua harus biasa. Dan terkadang buat kalian-kalian yang jauh lebih bisa menghayati hidup dengan melakukan sesuatu yang tidak biasa, dengan menjadi diri kalian sendiri, kita sering dipersekusi, kita sering dianggap aneh, kita sering dijauhi. Padahal aku yakin perbedaan itu akan memperkaya kehidupan. Jadi akan jauh lebih baik ketika kita tidak menyerah dengan keseragaman, dengan kesamaan, dengan sesuatu yang mereka sebut umum. Karena aku yakin kebenaran tidak diukur dari seberapa banyak orang yang setuju. Karena kebenaran sejati itu ada di luar sana dan harus dicari. Dan terkadang mencarinya harus dengan jalan-jalan yang berbeda. Aku yakin buat aku pribadi, aku tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti aku tahu di mana aku harus menemukan kebahagiaan. Walaupun terus terang aku belum tahu sampai sekarang apa sih definisi kebahagiaan. Tapi saat aku berjalan kaki di alam atau dimanapun, aku merasa lebih tenang, aku merasa lebih damai, aku merasa tidak terikat dengan siapapun, tidak terikat dengan materi apapun, tidak terikat dengan dimanapun. Dan mungkin sampai saat ini yang aku sebut bahagia. Ada satu pesan buat kalian semua di luar sana, ya tetap jadilah apa yang menurut kalian itu diri sendiri. Dan pastinya sesuatu yang biasa tidak akan pernah bisa jadi luar biasa ketika kita tidak keluar dari kebiasaan tersebut. Lanjutkan perjalanan dan tetap jadi diri sendiri. Mereka yang terpenjara akan sulit mengerti bagaimana rasanya kebebasan. Mereka yang takut akan menganggap keberanian adalah penyakit. Mereka yang selalu sama akan anggap berbeda adalah sebuah dosa. Apa kita yang harus selalu mengorbankan diri untuk menjadi sama? Atau kita cari cara agar mereka mengerti bahwa berbeda itu sah-sah saja? Jalan belasan kilo, lewat desa, perbukitan dan lain-lain. Sampai sini udah bahagia banget rasanya. Ini waktunya cuci baju, mandi air panas, kayaknya sih. Habis itu langsung hari ini aku harus jalan sekitar 16 kilo dari base camp Gunung Kembang sampai ke sini nih sekarang spotnya. Aku ada di homestay Cemara 7 namanya.
eh, nggak terlalu jauh dari Pasar Garung ya. Udah masuk wilayah Dieng. Terus tadi seru. Naik turun bukit, masuk desa, keluar ke jalan, naik turun bukit, masuk desa, keluar ke jalan. Ketemu banyak orang, ketemu wajah-wajah. Tapi memang banyak yang lucu sebenarnya. Mungkin banyak yang bakal bilang kalau ngapain harus jalan kaki. Tapi memang dari base camp Gunung Kembang untuk ke daerah sini memang satu pertama tidak ada angkutan umum karena jalannya itu benar-benar jalan desa, berbatu-batu, berbukit-bukit yang mungkin hanya bisa dilewatin oleh motor ya. Ataupun mobil-mobil tertentu lah kayak pickup dan segala macam yang buat angkut sayur dan segala macam. Kenapa jalan? Satu pertama, mungkin orang-orang akan banyak bilang aku kurang kerjaan mungkin ya. Tapi memang kalau kita pakai motor terus jalan mungkin paling lambat 40 km per jam. Bayangkan ada berapa banyak detail hal-hal kecil yang kita lewati, yang benar-benar gak bisa kita pandang dengan baik, yang benar-benar kita lewatin gitu. Tanaman-tanaman liar di jalan, hewan-hewan liar di jalan, wajah-wajah orang yang tersenyum kalau waktu kita sapa. Aku pikir berjalan itu lebih manusiawi. Dan memang tujuan perjalananku kali ini itu. Jadi ini bukan semacam liburan atau wisata sebenarnya. Aku hampir bilang ini seperti perjalanan spiritual buat aku. Sampai ke titik ini memang banyak hal-hal baru yang aku dapat. Hal-hal yang memang tidak aku dapatkan ketika aku berada di kehidupanku sehari-hari. Ini tidak nyaman, serius. Jujur ini tidak nyaman. Berjalan 16 kilo atau mungkin hanya 6 kilo tapi menaiki gunung sendirian. Walaupun kemarin sempat ditemenin sama teman-teman, itu hal indah banget ya ketika kamu beberapa waktu sendiri yang benar-benar sendiri gitu. Yang memang tanpa ada manusia pun di situ. Ketika kamu ketemu orang lain, luar biasa rasanya. Tadi aku coba menyapa tiap orang ya di perjalanan. Dan ketika kamu benar-benar bisa melihat detail, kamu seakan-akan tahu orang itu menyapa balik, lihat raut mukanya. Ada yang takut, ada yang curiga, ada yang senang, ada yang bingung. Karena tiba-tiba ada sosok asing gitu masuk ke desa mereka. Tapi justru itu mungkin ya. Justru itu nilai manusiawi yang aku dapat di sini sekarang. Dan pada akhirnya aku memutuskan, tadinya memang aku pengen coba camp entah itu di halaman warga, entah itu di manapun yang bisa aku temukan. Cuma memang jujur kondisi fisikku sekarang agak sedikit terganggu sebenarnya. Jadi aku putuskan untuk beristirahat di tempat yang sedikit lebih nyaman lah, yang sedikit lebih lebih akrab dengan bau peradaban yang biasanya aku jalani sehari-hari. Karena besok mungkin ya bakal ada perjalanan yang juga cukup jauh ya dari sini. Dan ada juga perjalanan yang memang jalurnya sama sekali tidak aku ketahui, karena aku kan potong jalan dari Dieng. Dari jalan besar Dieng ini langsung ke daerah Telaga Cebong, Bukit Sikunir.
Jadi malam ini aku putuskan untuk bermalam dulu di sini, mencuci bajuku, mandi, karena baunya udah bau luar biasa ya, bau manusia. Tapi mungkin kalau buat aku itu nggak masalah sebenarnya. Mungkin orang lain ya, aku pikirkan orang lain ya. Karena tadi sempat pas belanja juga orang bingung gitu. Ada sosok asing dengan bau yang luar biasa karena berkeringat kemana-mana. Ya, tapi cukup enak juga sih sebenarnya. Cukup segar setelah mandi. Dan tinggal aku ngeringin baju-baju kan yang sudah kotor luar biasa itu. Jadi hari ini kayaknya aku pengen menikmati suasana. Dan hari sudah mulai mendung. Baguslah, karena beberapa gunung yang aku lewati kemarin ada yang terbakar. Sumbing terbakar hebat ya. Kabarnya karena ada kembang api dan lain segala macam. Ada pendaki yang bawa kembang api ke atas. Ini kayak topik kita kemarin ya, bahwa manusia semakin lama semakin ignoran ya, semakin tidak peduli. Mudah-mudahan hujan. Ya kalaupun besok hujan ya memang sih udah resikonya kalian berada di alam luar dan itu hujan sudah resikonya. Jadi hari ini aku pengen menikmati bersantai, makan di warung, tidur di tempat yang lumayan bertembok tapi enak lah. Walaupun tetap serius lebih enak tidur di tenda mungkin. Oke. Kita lihat besok ada apa aja, karena aku juga gak tahu besok akan ada apa. Ada hal menarik apa yang akan aku temui. Kita lihat besok.